Bentrokan antara mahasiswa dan security terjadi di kampus Universitas Halu Oloe, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kehadiran rektor justru membuat massa makin emosi hingga akhirnya rektor memilih meninggalkan lokasi unjuk rasa. Mahasiswa sempat dipukul mundur menjauh dari gedung rektorat. Namun mahasiswa terus memaksa merangsek ke pelataran gedung rektorat. Upaya mahasiswa untuk masuk gedung rektorat Universitas Halu Oloe terus dihalangi hingga saling dorong terjadi. Mahasiswa menduga rektor Universitas Halu Oloe, Muhammad Zamrun Firihu, diduga cawe-cawe memenangkan salah satu calon. Dalam aksi ini, mahasiswa menolak perpanjangan jabatan Prof. Muhammad Zamrun Firihu sebagai rektor Universitas Halu Oloe. Aksi perompakan di kapal MT Phoenix Crown yang sedang berlabuh di kawasan Buki 1 di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Pelaku diduga naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar kapal dan mengambil beberapa barang milik kapal yang diduga merupakan kaleng berisi cat. Jangan kesini lagi, takut. Aksi perompakan ini telah terjadi berulang kali. Para pelaku memanfaatkan waktu-waktu tertentu saat para awak dan pekerja lainnya tengah beristirahat. Kini aksi perompakan kapal di kawasan Pelabuhan Belawan ini tengah diselidiki petugas keamanan laut. Pihak kapal diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kapal sandar dan berlabuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK terkait kasus dana hibah APBD Jatim. CCTV merekam detik-detik diplomat muda Kementerian Luar Negeri beraktivitas di indekosnya sebelum akhirnya ditemukan tewas. Selamat malam pemirsa, polisi baku tembak dengan pelaku pembunuhan seorang istri di Batanghari, Jambi. Seorang pelaku pembunuhan terhadap istrinya tewas ditembak polisi. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Suara ratusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah tembakan peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan oleh pelaku. Pelaku tewas usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Sebelumnya polisi sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku lantaran sering berpindah-pindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sebelumnya korban sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pelaku menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Pemirsa, eksekusi bangunan liar di tepi sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator.
Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Yang menanggapi kemarahan warga atas eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tidak semua penghuni bangunan liar akan mendapatkan kompensasi karena pembongkaran dilakukan dua lembaga yang berbeda, yaitu Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi. Sampaikan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, polisi membekuk pengedar narkoba di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara dalam aksi kejar-kejaran dramatis. Pelaku nekat menabrak blokade polisi untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pengedar narkoba terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Sebelum tersangka berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara menabrak mobil polisi. Namun usaha mereka gagal, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya. Polisi pun langsung menggeledah mobil tersangka, 2 bungkus sabu seberat 16 gram berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapat 1 orang tersangka, sementara yang lainnya tidak terlibat sama sekali. Upaya paksa, termasuk sudah melakukan penggeledahan dan setelah kami melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dimasuk, kami temukan beberapa barang bukti narkotika dan non narkotika. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang anak di bawah umur harus menghadapi kenyataan pahit. Dirinya digugat oleh kakeknya dalam perkara sengketa tanah yang merupakan peninggalan almarhum ayahnya. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri PN Indramayu dan kini masih dalam proses persidangan. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus mengalami kepahitan lantaran ia digugat oleh kakeknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu dan kini masih proses persidangan. Diketahui tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu,
sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Tindakan kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sang kakak. Sangat disayangkan, kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di pengadilan. Nama ZI di nomor perkara nomor 34 PDTG 2025 PN Indramayu yang sudah bersidang di tanggal 2 Juli 2025 dengan jenis gugatan perbuatan melawan hukum. Sidang sudah. Ya, pemirsa, diduga baru belajar mengemudi, sebuah minibus mengalami kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi viral, kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak Om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, Ainus melaporkan. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, dalam rekaman CCTV, 2 pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Pemirsa, ini gambar terbaru yang dimiliki iNews malam sebelum korban ditemukan tewas esok harinya. Dalam rekaman CCTV, Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23:23 WIB pada Senin malam 7 Juli lalu. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Pada pukul 23:34, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamar indekos. Namun pada keesokan harinya, Arya ditemukan meninggal terbaring di kamar. Ya, saat ditemukan, pria asal Yogyakarta ini dalam kondisi kepala terlilit lakban. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan dengan memeriksa 5 saksi dan 2 kamera CCTV guna mengungkap misteri tewasnya korban. Ya, pemirsa, hingga hari ini polisi masih melakukan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya.
Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya iNews melaporkan. Yang diduga mengalami remblong sebuah truk bermuatan semen menabrak rumah di Kabupaten Bangli, Bali. 4 orang tewas akibat kecelakaan ini. iNews Malam segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan semen menabrak rumah dan sejumlah kendaraan di Desa Landi, Kabupaten Bangli, Bali. 4 orang tewas akibat kecelakaan maut ini. Seperti inilah kondisi lokasi kecelakaan truk bermuatan semen setelah menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Kejadian bermula saat truk tronton datang dari arah Kintamani atau utara menuju arah selatan. Diduga karena mengalami remblong, supir truk bermuatan ratusan semen ini tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kondisi jalan yang menurun membuat laju truk tak terkendali sehingga menyebabkan tabrakan beruntun. 4 orang tewas dan 1 orang terluka. Sementara supir truk yang belum diketahui identitasnya juga dinyatakan meninggal dunia. Dampak kejadian ini, arus lalu lintas jurusan Bangli Kintamani sempat mengalami kemacetan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah diperiksa lebih dari 8 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Polda Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Ya, usai diperiksa KPK lebih dari 8 jam, Khofifah Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung di Reskrimsus Polda Jatim. Khofifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka, yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jatim dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jatim. Khofifah menegaskan bahwa hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira.
Ya, setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibda H. Sementara satu lainnya, wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita... Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional menyoroti kasus Brigadir MN alias Nur Hadi yang dimana membuat 2 perwira polisi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan. Selain itu, Khairul Anam juga menyampaikan pelaku harus dihukum berat. Pertama-tama, kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa, ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban. Nah, itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa, ataukah ini pembunuhan, ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya seberat-beratnya. Terakhir, kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini, harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya kalau dia terbukti bersalah. Pemirsa, fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengumumkan 9 tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah. Tetaplah bersama kami. Untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka.
Ya, Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Sedulur Jokowi melakukan aksi di depan Polda Metro Jaya. Mereka menuntut polisi menangkap Roy Suryo CS. Tangkap Roy Suryo! Tangkap Roy Suryo! Adalah tertib. Ya, sambil membawa aneka spanduk dan poster bergambar Roy Suryo, puluhan warga berorasi di depan Polda Metro Jaya. Para pendukung Jokowi ini menuntut Roy Suryo CS segera meminta maaf kepada Paiman Raharjo atas tuduhan keterlibatan Paiman dalam dugaan pencetakan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka juga meminta Roy Suryo CS berhenti mempermasalahkan ijazah Joko Widodo. Tangkap Roy Suryo! Pemirsa, PPATK menemukan data rekening penerima bantuan sosial digunakan untuk bermain judi online. Menanggapi temuan PPATK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan mengevaluasi temuan tersebut dan jika terbukti, maka penerima bansos akan dicoret. Ya, kita akan dalami, akan kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judul oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain. Itu kita akan dalami, ya, karena kita perlu tahu lebih jauh. Maka kita akan diskusi dengan PPATK. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judul dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judul, maka tentu kita akan. Pemirsa, anggota DPR RI ramai-ramai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Anggota DPR menilai keputusan MK terlalu kontroversial dan membuat kegaduhan. Tidak ada lagi putusan-putusan yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Ya, kalau ada putusan yang dianggap menabrak konstitusi, itu problem. Akhirnya DPR ini, Pak, dalam membentuk undang-undang, memproduksi undang-undang, itu butuh waktu lama dan mendengar aspirasi masyarakat. Ya, kalau tiba-tiba satu pasal kemudian dianggap bertentangan, tetapi justru amar putusan MK juga bertentangan, ini juga problem konstitusi kita. Nah, akhirnya deadlock jadinya. Kita berharap kemitraan kita Komisi 3 dan Mahkamah Konstitusi juga terbangun komunikasi yang baik. MK ini tersepakat dengan kawan kita dari fraksi Nasdem. Jangan 500 orang ini, Pak, kalah dengan 9 hakim. Kita ini bikin undang-undang KUHP, kita KUHP ini sudah berapa lama kita belum selesai sampai hari ini, kan seperti itu. Jangan tolong agak lebih bijak lah, Pak, soal agak menyimpang sedikit. Misalnya pemilu itu sudah berapa kali, setiap pemilu itu dirubah. Dari tahun 2009 dirubah, terus 2000 sekarang dirubah lagi. Masyarakat Penyelamat Aset Negara menggugat PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait masa konsensi jalan tol yang habis pada akhir Maret lalu. Namun kuasa hukum PT CMNP TBK Rizky Kurniawan menyebut gugatan belum memenuhi syarat formil sebagai gugatan warga negara. Komite Masyarakat Penyelamat Aset Negara menggugat PT Citra Marga Nusa Pala Persada TBK atau CMNP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu poin utama gugatan menyangkut masa konsesi pengelolaan jalan tol Cawang Tanjung Priok yang dinilai seharusnya telah berakhir pada 31 Maret 2025. Anggota Tim Advokasi Penyelamat Aset Negara, Neti P. Lubis menjelaskan, berdasarkan pasal 50 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang jalan tol yang masa konsesinya telah habis wajib dikembalikan kepada negara. Pemerintah
memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Sekiranya nanti majelis hakim di saat menyidangkan perkara ini agar diputuskan dengan seadil-adilnya, dan memohon pemeriksaan untuk lebih detail dari pihak Pengadilan Jakarta Pusat. Namun, kuasa hukum PT CMNP Tbk, Ariski Kurniawan, menyatakan gugatan tersebut merupakan citizen lawsuit atau gugatan warga negara yang menilai ada tindakan melawan hukum dan merugikan kepentingan publik. Gugatan ini cacat formil yang tentunya nanti akan kami sampaikan kepada persidangan, ditujukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait pihak-pihak maupun hal-hal yang dimintakan. PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur, terutama dalam pengelolaan jalan tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Ya, masih di iNews Malam dan kita ke informasi mancanegara pemirsa. Kelompok militer Yaman Houthi kembali menyerang kapal kargo di Laut Merah. Mereka kembali menenggelamkan kapal berbendera Liberia Eternity Sea. Dalam kurun waktu 24 jam, kelompok Houthi melancarkan 2 serangan mematikan di Laut Merah. Kapal kargo Eternity Sea tenggelam usai jadi target serangan rudal dan kapal cepat kelompok Houthi. Sebelum tenggelam, kapal mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Pasukan Angkatan Laut Eropa di Timur Tengah hanya 6 dari 25 orang di dalam kapal yang bisa mereka selamatkan. Serangan juga tewaskan 3 kru kapal berbendera Liberia itu. Sebelumnya, Houthi juga menenggelamkan kapal kargo Liberia lainnya, Magic Seas. Pihak Houthi menyatakan operator kapal asal Yunani tersebut melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina. Kapal sudah diperingatkan namun tidak mematuhi. Pihak Houthi pun melakukan serangan dengan menggunakan drone dan rudal angkatan laut hingga kapal rusak. Militer Yaman menyatakan pihaknya mengizinkan awak kapal dievakuasi begitu kapal mulai tenggelam. Kelompok Houthi menyatakan akan menyerang pelayaran yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri genosida di Gaza. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, serta kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan
telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Ya, Muhammad Rizal Khalid menjadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Rizal Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Rizal Khalid. Terlebih Rizal telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Rizal Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Rizal Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Rizal Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Audrey Bianca, Miss DKI Jakarta terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 di malam puncak penobatan Grand Final Miss Indonesia 2025. Ya, Audrey berhasil menjadi yang terbaik dari 38 finalis lainnya. Audrey Bianca berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan 37 peserta lainnya di ajang Miss Indonesia 2025. Dengan penuh keyakinan, perempuan muda kelahiran tahun 2003 ini menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Juri, mulai top 15, top 6, hingga menjadi juara. Momen puncak terjadi ketika mahkota disematkan oleh Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiri, dibantu oleh Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri. Saya tidak sabar untuk melihat 1 tahun ke depan apa saja yang akan dilakukan untuk saya dan apa saja yang akan saya pelajari juga dengan Yayasan Miss Indonesia, kami Yayasan Nusantara, dan juga Star Media Academy, dan juga IDM Trans Video dan Angela Trans Video, dan juga saya komunitas. Ketua Dewan Juri, Liliana Tadusudibyo yang merupakan founder and chairwoman Miss Indonesia Organization, mengapresiasi Miss Indonesia yang membawa semangat manners, impressive, smart, and social yang akan menjadi semangat para juara. Penilaiannya ada berdasarkan 4 pillars, manners, impressive, smart, and social, dan juga ada 7 fast track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Dan setelah itu juga ada pre-judging, dan nanti terakhir ada ini malam final ini ada judging juga. Sebagai Miss Indonesia 2025, Audrey akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2026. Dirinya akan menjalani berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama Yayasan Miss Indonesia, menjadi duta perubahan yang membawa pesan Beauty with a Purpose ke masyarakat luas. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Surya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia dan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS termasuk Indonesia, Erlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Erlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal untuk Indonesia. Menurut Erlangga, pertemuan berlangsung positif. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Diketahui, pemerintahan Presiden Trump membuka ruang bagi Indonesia untuk negosiasi tarif hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS.
Trump juga mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS, termasuk Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS.